Iya, Bu. Oke, kita tunggu temannya ya. Kameranya, perkuliahannya. Oke, boleh dihidupkan kameranya ya.
Oke, Putri, Ivana, Eva, Novia, Baby, Anissa, Abram, dan yang lainnya boleh dihidupkan kameranya. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat buat kita semua. Hari ini kita mulai perkuliahan pada pertemuan ke-6. Ya, jadi tidak terasa sebenarnya kita sedang mendaki ini pada semester ganjil. Tanggal 15 November kita sudah masuk ke ujian tengah semester gitu ya. Jadi nggak terasa ini. Nah, kita ini kan metodologi penelitian kualitatif. Jadi setiap orang ya diwajibkan untuk bisa menghasilkan satu proposal penelitian pada akhir mata kuliah metode penelitian kualitatif ini. Nah, mulai bertahap nih kita. Judulnya sudah oke. Untuk di kelas RIKB ini, alhamdulillah semua judulnya sudah oke ya, sudah Ibu ACC dan kita sudah ini masuk ke latar belakang masalah penelitian ya. Jadi latar belakang masalah penelitian ini menggambarkan sebenarnya apa yang menjadi masalah atau fenomena yang memang itu menjadi hal sehingga hal ini menarik untuk diteliti. Jadi kalau membuat latar belakang masalah itu seperti gambarannya piramida terbalik. Jadi di atas membesar, lama-lama mengkerucut spesifik. Nah, sama juga membuat latar belakang begitu. Jadi cerita dulu secara umum. Kalau cerita tentang misalnya penelitiannya tentang Kota Medan, ceritakan dulu di sebelumnya, di paragraf sebelumnya cerita tentang gambaran misalnya pengemis yang ada di Indonesia. Kalau mau meneliti tentang peranan dinas sosial, tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Kemudian nanti masuk ke fokus ke Kota Medan. Jadi makin lama makin spesifik dia, makin mengkerucut. Nah, kenapa pilihannya di Kota Medan? Kenapa misalnya tidak di Langkat? Kenapa tidak misalnya di Kabupaten Deli Serdang? Nah, kita harus bisa menggambarkan. Kenapa di Kota Medan? Oh, karena Kota Medan ini jumlah gelandangan pengemisnya banyak sekali. Kan begitu. Kemudian banyak warga yang di luar Kota Medan, Langkat misalnya atau Deli Serdang, mereka gelandangan pengemisnya mereka datang pagi-pagi itu ke Kota Medan, padahal sebenarnya mereka bukan warga Medan. Nah, itu menjadi masalah. Nah, bagaimana peranan dinas sosial ya dalam penanganan gelandangan pengemis sehingga dari masalah itu tertarik untuk meneliti. Nah, itu dia. Jadi harus ada dasarnya. Bu, kalau misalnya kualitatif ini kan lebih narasi. Boleh nggak saya menggunakan data? Boleh. Jadi bukan berarti data itu hanya dimiliki oleh kuantitatif. Kita boleh menggunakan data untuk memperkuat. Misalnya berapa jumlah gelandangan pengemis di Kota Medan? Oh, 3 tahun berturut-turut jumlah gelandangan pengemis di Kota Medan semakin meningkat. Nah, gitu kan. Jadi ada pertanyaan di situ. Bagaimana ya peranan dinas sosial gitu selaku dinas yang memang menanggulangi penanganan gelandangan dan pengemis. Nah, itu dia. Nah, kemudian masalah lain misalnya cerita tentang kemiskinan. Bagaimana penanggulangan kemiskinan di Kota Medan? Boleh kita menggunakan data. Misalnya 5 tahun berturut-turut jumlah kemiskinan di Kota Medan ini terus meningkat misalnya, sehingga menarik untuk diteliti. Jadi kalau misalnya penelitiannya Bu, ada namanya penelitian sejenis. Penelitiannya sama dengan penelitian saya judulnya, beda lokasi saja. Nah, kita jelaskan ternyata fenomena atau masalah di lokasi kita dengan lokasi penelitian yang lain itu berbeda. Sehingga itulah yang menggambarkan perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian orang lain. Kemudian kita harus bisa lihat yang lebih baik lagi, kalau misalnya penelitian si A fokusnya tentang A misalnya, kita fokusnya misalnya yang berbeda, sehingga itu ada kesenjangan namanya. Kita memenuhi ruang kesenjangan yang belum pernah diteliti oleh penelitian lain. Nah, itu dia. Jadi rumusan masalah ini nggak usah banyak-banyak, latar belakang masalah nggak usah banyak. 4 lembar saja maksimal sudah cukup. Yang penting menggambarkan fenomena atau masalah yang ada di lokasi penelitian kita. Nah, itu dia paling intinya. Ya. Nah, kita lihat dulu ini. Judul semua sudah oke ya. Kita lihat nih yang Ibu kirim. Nanti boleh siapa yang bersedia untuk memaparkan latar belakang masalah yang sudah disusun ya. Jadi kita pelan-pelan bertahap sampai nanti selesai satu proposal penelitian. Ya, oke. Sebentar kita lihat dulu. Akbar boleh jadikan Ibu co-host ya supaya bisa Ibu
share? Sudah bisa share screen, Bu. Oke, terima kasih. Baik ya, kita bisa lihat bersama ini. Ini salah satu proposal kakak kelas administrasi publik ya, yang nanti akan wisuda di bulan November tanggal 27. Jadi ini namanya Anissa Yunda Safira, termasuk salah satu mahasiswa yang rajin, yang giat untuk menyelesaikan proposal penelitiannya sampai dia ke sidang meja hijau. Jadi kalau kita lihat di sini judulnya dibilang bagus, ya memang bagus, tapi sebenarnya lebih sederhana. Dia ngambil satu di kelurahan saja. Jadi implementasi program bantuan langsung tunai pada masa pandemi COVID-19 di Kelurahan Seskambing B. Jadi ini ada temannya satu lagi namanya Ruth, Kak Ruth ya. Kak Ruth itu melihat bagaimana implementasi program sembako. Dulu programnya namanya BPNT, sekarang program sembako. Nah, program bantuan langsung tunai ini yang diberikan oleh pemerintah ini khusus pada masa pandemik. Nah, kita lihat ini. Nah, ini formatnya ya. Jadi diharapkan semua sudah membuat judulnya begini ya, sesuai dengan format ini ya. Oke. Ya, ini nanti daftar pustakanya dilengkapi ya. Ini belum ada daftar pustakanya. Oke. Jadi ini latar belakang. Dia cerita dulu nih tentang COVID, kondisi COVID yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana dampak sosial dan ekonomi. Ya kan? Nah, kemudian karena dampak sosial dan ekonomi diakibatkan pandemi, maka menurunnya pertumbuhan ekonomi, banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah, salah satu program dari pemerintah ada membuat satu program namanya bantuan langsung tunai dana desa yang dilaksanakan ya untuk secara cepat dan tepat sasaran, sehingga perlu data yang valid dan akurat. Nah, kita lihat jadi dia proses sebenarnya. Oke, nah dia masuk nih ke kelurahan. Nah, Kelurahan Seskambing B sebagai salah satu instansi pemerintahan yang berhubungan dekat dengan masyarakat. Jadi kelurahan ini ya merupakan kelurahan yang juga mendapatkan bantuan langsung tunai gitu. Jadi dia nih masalah-masalahnya. Nah, ini kalau misalnya nanti kalian buat ya di latar belakang, sebenarnya lebih baik ini sudah jelas ini. Kalau bisa ya ditambah lagi berapa jumlah masyarakat miskin di kelurahan tersebut. Kemudian kalau bisa ini tidak dibuat poin sebenarnya. Jadi harus dinarasikan saja. Jadi bagaimana kondisi masyarakat miskin di Kelurahan Seskambing, kemudian berapa jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai. Nah, itu dia dinarasikan sehingga dia menarik untuk diteliti. Jadi berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai pada Masa Pandemi COVID. Nah, kata kunci dari penelitian ini adalah implementasi. Nah, jadi kita melihat dari sisi bagaimana kebijakan itu dilaksanakan sesuai dengan konsentrasi keilmuan administrasi publik. Nah, implementasi. Implementasi ini kan sudah pernah belajar ya, implementasi kebijakan publik. Implementasi ini banyak sekali teorinya. Ada teori Edward, ada teori Grindel, ada teori Van Meter, dan teori-teori yang lain. Ya, jadi boleh saja kita menggunakan teori yang apa yang mau kita lihat sebenarnya. Misalnya kalau teori Edward itu kan teori implementasi yang paling sederhana, ada 4 indikator. Ya kan? Ada struktur birokrasi, ada disposisi, kemudian ada komunikasi, ya kan? Kemudian ada sumber daya. Bu, saya mau meneliti tentang menggunakan teori Van Meter untuk mengukur keberhasilan satu implementasi. Boleh. Nah, gitu ya. Van Meter itu lebih melihat untuk memperkuat bagaimana implementator itu melaksanakan kebijakannya, gitu.
Nah, kemarin latar belakang kan sudah Ibu kasih tugas nih, nanti siapa yang memaparkan ya, Ibu minta yang bersedia untuk memaparkan. Nah, untuk di minggu depan, semua sudah selesai bab 1. Jadi, dibuat rumusan masalahnya. Ya, kita buat rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah ini, Bu, boleh nggak, Bu? 2 rumusan masalah? Boleh. 1 boleh, 2 boleh. Nah, itu ya. Nah, kalau rumusan masalahnya 2, otomatis tujuan penelitiannya harus 2, dia harus bersinergi dia. Nah, kalau kita lihat ini punya Yunda, dia 2 rumusan masalahnya. Bagaimanakah implementasi program? Jadi dia melihat bagaimana proses pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Kelurahan Siskambing B. Kemudian di rumusan masalah yang kedua, apa yang menjadi hambatan pada program bantuan langsung tunai? Jadi dia melihat, oh pelaksananya tidak berjalan dengan lancar, ternyata ada hal-hal yang menghambat sehingga tidak terimplementasi dengan baik program bantuan langsung tunai. Jadi ada 2 rumusan masalah yang dibawa Yunda. Nah, ini kan dia narasikan. Nah, lebih baik kita buat poin. Jadi 1 misalnya, ya kan? Jadi bagaimana implementasi program bantuan langsung tunai? Kemudian di rumusan masalah yang kedua, kita lihat bagaimana hambatan apa saja hambatan dalam pelaksanaan dan dalam implementasi program bantuan langsung tunai. Jadi ada 2 rumusan masalah. Bu, saya membawa 1 rumusan masalah saja, boleh Bu? Boleh, nggak ada masalah, karena S1 belum bisa dikatakan sebagai seorang peneliti, tetapi masih asisten peneliti. 1 saja kalau bisa menjawab rumusan masalah ini secara mendalam itu sudah oke. Ya, oke. Jadi kalau tujuan penelitiannya seperti apa, Bu? Nah, kalau rumusan masalahnya ada 2 fokus masalah yang kita angkat, maka tujuan penelitiannya juga ada 2. Nah, terkadang mahasiswa rumusan masalahnya melihatnya tentang apa yang mau diangkat masalahnya, tetapi di tujuan penelitiannya dia berbeda. Nah, ini nggak boleh jadi temuan dia, ya. Jadi kalau misalnya melihat bagaimana implementasi program, berarti tujuan penelitiannya adalah mengetahui implementasi program bantuan langsung tunai. Ya, kemudian yang poin kedua, mengetahui hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program bantuan langsung tunai. Jadi ini lebih baik juga kita buat poin jadinya, ya. Lebih bagus kita buat poin penomoran. Jadi lebih jelas dia rumusan masalah yang kita angkat. Oh, ternyata ada 2 rumusan masalah yang kita angkat. Bu, boleh nggak misalnya di rumusan masalah saya melihat apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pada implementasi program bantuan langsung tunai? Boleh, nggak ada masalah. Jadi di poin nomor 2 ini, apa saja faktor pendukung dan penghambat? Jadi boleh. Yang penting rumusan masalah yang kita bawa di pembahasan itu memang terjawab nantinya. Ya, banyak tuh 2 rumusan masalah, kemudian di rumusan masalah kedua melihat faktor pendukung dan penghambat, tetapi dijelaskan itu cuma 1 lembar saja di pembahasan. Karena kata kuncinya adalah pembahasan, jadi penemuan dia. Kalau penemuan secara rinci, secara mendalam, otomatis pembahasannya pasti fokus dan banyak gitu, ya. Karena kita tidak melihat secara menyeluruh, tapi secara mendalam dia. Gitu. Kalau kualitatif. Nah, kebanyakan nih mahasiswa di pembahasannya itu cuma 2 lembar, 3 lembar, paling banyaknya cuma tupoksi lurah fungsinya apa, sekretaris lurah apa, bidang-bidang yang lain apa, kemudian misalnya kelurahan Siskambing batasnya di sebelah barat apa, itu sebenarnya nggak perlu. Kalau mau cerita tentang lokasi penelitian boleh, tetapi hanya menceritakan deskripsi secara singkat saja. Gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana seorang peneliti bisa menemukan jawaban dari rumusan masalah yang dibawa. Itu kata kunci penelitian kualitatif. Ya. Oke. Nah, kalau manfaat penelitian, kita bisa melihat dari secara akademik, kemudian secara praktis. Nah, itu ya. Nah, ini selesai nih bab 1. Oke, jadi proposal penelitian itu ada 3 bab, bab 1, bab 2, bab 3. Bab 2 nanti kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Teori apa yang digunakan, kemudian bagaimana kita membuat satu kerangka atau alur pikir yang menggambarkan alur peneliti. Jadi kalau orang melihat kerangka pemikiran, ini udah paham, oh ini alur penelitinya, Jihan mau meliti tentang apa? Misalnya Jihan mau meliti tentang bantuan langsung tunai. Kenapa misalnya di lokasi A? Karena masalahnya ini, jadi tergambar dia. Gitu ya. Jadi nanti kita belajar tinjauan pustaka, kemudian penelitian terdahulu, penelitian relevan atau penelitian sejenis. Jadi kalau sekarang itu penelitian ini membuat satu proposal penelitian ini tidak lagi konsentrasi dengan referensi buku yang banyak.
berbeda. Ya, kalau zaman Ibu dulu tuh masih harus banyak referensi buku. Buku juga harus banyak referensi. Minimal 10 tahun terakhir. Jangan pula nanti bukunya buku Sugiono Prof, tahunnya udah 1986, Bu Babynya aja kan baru lahir. Jadi kalau ada buku yang memang misalnya buku penelitian ya, metode penelitian Sugiono misalnya. Jadi ada edisi terbaru kan, edisi kedua, edisi ketiga, edisi keempat, edisi kelima. Jadi kita ambil yang edisi yang paling terbaru. Jadi kalau kita kutip citasi ya untuk proposal penelitian kita atau untuk skripsi kita itu minimal 10 tahun bukunya, paling lama. Ya, minimal 10 tahun terbit. Nah, ternyata sekarang sudah berubah lagi, tidak hanya fokus tentang buku. Paling penting sebagai dasar kita ini melakukan penelitian ini kita harus banyak ya referensi beberapa jurnal penelitian yang relevan atau yang sejenis atau yang terdahulu karena itu sudah dilaksanakan penelitiannya, kemudian sudah dipublish, sudah menjadi satu karya ilmiah dan sudah masuk ke dalam tahapan review oleh reviewer ya, jurnal yang mereka terbitkan artikelnya. Nah, itu dia ya. Jadi banyak membaca beberapa referensi jurnal. Jadi boleh melihat di Google Scholar ya, Google Cendekia itu banyak sekali jurnal-jurnal referensi, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, itu dia. Nanti kalau kita banyak baca jurnal, kita bisa lihat, oh perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian orang lain itu apa ya. Kemudian kita akan melihat penelitian A, penelitian B, menelitinya tentang ini. Misalnya meneliti tentang fokus tentang kemiskinan, tapi kemiskinannya itu yang satu melihatnya tentang kemiskinan misalnya masyarakat pesisir, yang satu kemiskinan tentang perempuan perkotaan. Oh berarti ada nih, belum ada nih meneliti tentang misalnya kemiskinan misalnya karena faktor budaya. Nah itu merupakan kesenjangan yang kita bisa masuk di dalamnya. Kita bisa angkat itu menjadi satu penelitian. Nah, begitulah dia kalau kita banyak membaca beberapa referensi jurnal. Kalau kita banyak baca referensi jurnal, kemudian kita mengkaitkan dengan fenomena atau masalah yang terjadi pada masa sekarang, kita bisa mendapatkan ide-ide sebenarnya masalah apa yang diangkat untuk bisa kita teliti dan membuat satu skripsi. Nah, itu dia. Nah, kalau informan penelitian ya, itu kita kan kalau kuantitatif itu kan bagian angket ya. Kalau kita kan informan penelitian. Nah, salah satu nih perjuangan seorang peneliti kualitatif bagaimana kita bisa melakukan komunikasi yang baik, berinteraksi, kemudian ada chemistry dengan informan penelitian kita. Karena menentukan waktu saja untuk kita bisa mewawancari seseorang itu perlu ada tekniknya, ya kan? Misalnya nih Akbar mau meneliti di Kecamatan Medan Amplas. Akbar untuk bisa melakukan wawancara dengan camatnya saja itu pasti perlu ada teknik untuk melobi waktunya, kapan, kemudian bagaimana dia bisa menceritakan atau menggambarkan keseluruhan secara benar, objektif, dengan memberikan data-data dari pertanyaan-pertanyaan yang kita akan sampaikan ke informan, itu perlu perjuangan. Makanya sebenarnya penelitian kualitatif ini waktunya lebih lama dibandingkan penelitian kuantitatif. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu waktunya masih bisa diukur. Kalau kualitatif nggak bisa diukur. Bisa lama, bisa cepat. Nah, itu dia. Ya. Jadi nanti kalau turun ke lapangan ya di semester 7 sudah bisa menyusun proposal penelitian. Nih banyak nih kakak-kakak kelas kalian ini yang stamp 18 sudah mulai menyusun proposal penelitian. Ya, nanti pun kalian akan mengalami hal yang sama. Jadi perlu perjuangan, perlu semangat yang tinggi untuk membuat satu skripsi yang baik, yang bagus ya. Oke, baik, itu penjelasan Ibu mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian ya dan tujuan penelitian. Kira-kira siapa yang bersedia ini untuk memaparkan judul penelitiannya dan latar belakang masalah. Jadi kita nanti sama-sama berdiskusi ya, teman-teman yang lainnya ini harus bisa memberikan masukan dari latar belakang masalah yang sudah disusun oleh kawannya, salah satu temannya. Siapa yang mau tampil boleh? Saya, Bu. Oke, silakan Gloria. Akbar, Gloria boleh dijadikan host ya. Iya, Bu.
Jadi ini judul saya yang kemarin Ibu ACC sudah saya bikin latar belakangnya, Bu. Evaluasi kinerja pelayan publik dalam pengurusan pembuatan EKTP. Saya ambil studi kasusnya di kantor Camat Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Untuk dari struktur penyusunannya saya ikuti dari proposal yang Ibu kirim. Jadi latar belakangnya di sini saya jelaskan dulu, pelayan publik itu merupakan kegiatan pemenuhan untuk masyarakat yang dilakukan dari instansi atau organisasi. Lalu saya ambil dari patokan pelaksanaan itu dari Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang prinsip dan bagaimana efektivitas fungsi pemerintahan itu melakukan pelayanan. Lalu saya kaitkan dengan pandemi ini, semuanya itu dilaksanakan dengan teknologi, baik itu dalam kesehatan, ekonomi, maupun pelayanan administratif. Lalu di sini saya langsung dijelaskan EKTP itu bisa dilakukan langsung di Disdukcapil ataupun masyarakat bisa langsung ke kelurahan ataupun kecamatan sekitar rumah mereka. Lalu di sini saya langsung membuat 3 fenomena yang saya temukan. Yang pertama itu keluhan masyarakat akan jam operasional pelayanan yang ditentukan di kantor camat Deli Tua namun tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kantor camat ini sering terlambat untuk melakukan kegiatan pelayanan mereka. Mengapa saya ambil ini? Karena saya sudah merasakan sendiri bagaimana jam operasional itu di jam 8 mulai, tapi kantor itu melaksanakan pelayanan itu jam 9 atau setengah 10. Lalu yang kedua, adanya keluhan masyarakat karena sering dipersulit dalam mengurus EKTP mereka. Tiba-tiba pelayan di sana itu meminta dokumen secara mendadak hingga masyarakat itu dipaksa untuk pulang kembali mengambil dokumen mereka lalu balik pergi ke kantor itu, Bu. Lalu yang ketiga, fasilitas dan prasarana di kantor camat yang belum memadai sehingga menyulitkan para aparatur pelayan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama itu dalam masalah fingerprint. Di kantor itu belum ada fingerprint dan memudahkan para ASN-nya untuk tidak tepat waktu dalam bekerja. Lalu yang kedua, belum ada sarana seperti misalkan printer ataupun fotokopi untuk memudahkan mereka dalam melakukan pelayanan administratif. Lalu yang selanjutnya rumusan masalahnya saya mengambil 2. Yang pertama itu bagaimana kinerja pelayan publik dalam pengurusan EKTP di kantor camat. Lalu yang kedua, apa hambatan kantor camat Deli Tua dalam melaksanakan pelayanannya. Demikian juga tujuannya. Yang pertama, mengetahui evaluasi kinerja pelayan publik dalam pengurusan EKTP. Yang kedua, mengetahui hambatan apa yang menjadi rintangan dalam melakukan pelayanan publik di kantor camat tersebut. Untuk manfaat penelitiannya pun saya rincikan melalui akademik dan praktis. Secara akademik memberi kontribusi di bidang administrasi publik. Lalu yang kedua, mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan. Secara praktis, diharapkan penelitian ini memberi manfaat kepada kantor camat Deli Tua untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik mereka kepada masyarakat demi membentuk stigma yang baik mengenai kualitas pelayanan publik yang dilakukan terhadap masyarakat di Deli Tua. Lalu yang kedua, bagi saya sendiri untuk menambah wawasan dan ilmu yang baru terkait dengan tulisan karya ilmiah dan membantu memberikan solusi melalui karya penulisan ini terhadap evaluasi kinerja pelayanan publik dalam pengurusan EKTP di kantor camat Deli Tua. Sekian latar belakang dari saya, Bu. Apa ada saran atau kritik? Oke, terima kasih ya buat Gloria, luar biasa. Ini sudah selesai nih bab 1-nya Gloria ya. Jadi sudah ada perkembangan yang sangat baik untuk membuat satu proposal penelitian ya. Teknik penulisannya juga Ibu lihat sudah rapi. Jadi kunci menulis skripsi ini tidak hanya kontennya saja yang bagus, bagaimana seorang peneliti juga menceritakan secara mendalam ya, penemuan, menarasikan, tidak hanya itu saja, tapi teknik penulisan itu juga menjadi hal yang penting. Gitu. Jadi ada beberapa juga universitas ya kalau teknik penulisannya salah 10 saja hal yang salah teknik penulisannya itu bisa jadi nggak lolos dia sidang meja hijaunya. Jadi diperhatikan ini teknik penulisannya sudah oke, sudah bagus. Nah, sebelum nanti Ibu memberikan masukan ya dari bab 1 yang sudah dipaparkan oleh Gloria, boleh teman-teman nya Gloria memberikan masukan, misalnya teknik penulisannya boleh, atau misalnya latar belakangnya ada yang kurang atau yang ditambah, atau boleh mengapresiasi yang sudah disusun oleh Gloria. Silakan. Sama seperti kita ini seminar proposal. Kalau seminar proposal itu kan nanti, kalian ini kan nanti akan masuk ke dalam tahapan seminar proposal ya.
nggak usah takut, karena seminar proposal itu sebenarnya para pembimbing, kemudian nanti pembanding ya, minimal 5 orang temannya boleh ikut dalam seminar proposal itu, bisa memberikan masukan, kritikan, saran atau pertanyaan supaya proposal penelitian si peneliti itu sudah layak untuk bisa turun ke lapangan gitu. Jadi kita misalnya sebenarnya membantu teman-teman kita untuk supaya proposal ini layak untuk bisa turun ke lapangan gitu kan. Karena kalau proposalnya baik berarti pijakannya oke untuk bisa turun ke lapangan. Kalau proposalnya tidak baik, rumusan masalahnya nggak jelas, penelitinya juga nanti akan bingung turun ke lapangan dan nanti akhirnya rumusan masalah yang dibawa itu tidak terjawab di pembahasan. Oke, silahkan siapa yang memberikan masukan boleh, pertanyaan boleh, kritikan boleh, saran boleh, atau apresiasi juga boleh dari bab 1 yang sudah disusun oleh Gloria. Silakan. Gloria, boleh di-minimize dulu paparannya? Siapa? Silakan. Akbar, siap-siap kita untuk masuk link yang kedua ya, karena udah 4 menit lagi nih. Oke, sebelum kita selesai nih ya, Zoom yang pertama, boleh ada yang memberikan pertanyaan, boleh saran atau kritikan dari yang dipaparkan oleh Gloria. Silahkan. Nggak apa-apa, kan saling belajar nih. Siapa nih? Atau Ibu pilih aja lah ya. Berarti kalau Ibu pilih, nanti nggak nyaut orangnya, berarti dianggap nggak hadir ini, cuma masuk ke Zoom aja ini ya. Oke, silakan. Jessica. Jessica, silakan Jessica. Ya, Bu. Ya, silakan. Apa yang mau Jessica sampaikan dari hasil paparan Gloria di bab 1? Mau nanya soal manfaat penelitian yang secara akademik dan secara praktis. Itu Gloria tuh ngambil dari referensi atau dengan kata-kata sendiri atau gimana gitu? Jadi kan kemarin Ibu udah nge-share gimana proposal yang udah baik. Jadi saya mengambil referensi dari itu begitu, dan kalimat-kalimat yang ada di situ saya parafrase dengan menggunakan kalimat saya sendiri, dan tentu ada beberapa kalimat yang memang saya ambil dari situ begitu. Itu aja, Bu. Oke, silakan. Itu saja. Gimana Jessica? Iya, Bu, itu aja. Oke, itu saja. Nggak ada kontennya, latar belakangnya ada, masukan? Nggak ada? Tidak, Bu. Oke, baik ya. Terima kasih. Oke, yang lainnya silakan. Ya, baik ya. Kalau belum ada, Ibu kasih masukan buat Gloria. Secara keseluruhan sudah sangat baik nih. Gloria boleh tayangkan yang fokus untuk di latar belakang. Karena kalau rumusan masalah sudah oke, manfaat penelitiannya udah oke, tujuan penelitiannya udah oke. Ya, ya, kita masuk ke latar belakangnya. Nah, coba kita lihat judulnya dulu, Gloria. Judulnya. Ya, Gloria ini kan judulnya sudah bagus ya, evaluasi kinerja. Jadi evaluasi kinerja bukan pelayanan publik. Kalau yang namanya kita evaluasi kinerja itu, dia bisa orang, individu atau sekelompok orang. Jadi kita meneliti tentang evaluasi kinerja aparatur sipil negaranya, Gloria. Gitu. Nah, ya, evaluasi kinerja ASN dalam pelayanan pengurusan IKTP. Dalam pelayanan pengurusan
pengurusan EKTP ya. Jadi di sini kan tidak hanya pembuatan EKTP saja ya, Gloria ya. Iya Bu, ada kakak juga bisa sih. Tapi kan kemarin Ibu bilang fokuskan apakah kakak Iya, atau KTP, ya, jadi saya ambil evaluasi. KTP. Iya, jadi ASN kan sekarang udah nggak pegawai negeri sipil lagi kan. Jadi evaluasi kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan pengurusan EKTP di kantor camat Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. Oke, itu judulnya sudah oke. Nah, kalau misalnya Ibu sarankan ya di latar belakang ini Gloria kan kita cerita nih kalau bisa skupnya nggak boleh. Kalau tadi kan Yunda meneliti tentang program bantuan langsung tunai, karena bantuan langsung tunai itu memang program yang diberikan